Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Kali ini menjelang pemilu serentak di bulan Februari tahun 2024 mendatang. Ini terkait dengan bagaimana netralitas ASN kembali pastinya dipertanyakan. Sudah bersama saya hadir ini Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Asep Ahmad Saifullah. Apa kabar Pak Asep? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Dan juga sudah hadir ini Dr. Riris Katarina, peneliti ahli utama Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dari BRIN. Apa kabar Bu Riris? Baik, Mas. Sehat ya. Dan ini Pak Asep langsung saja. Kalau kita membahas terkait dengan pemerintah sudah mengeluarkan SKB dari beberapa menteri terkait dengan netralitas ASN ini dalam pemilu. Sejauh ini bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Sekjen DPR RI, Pak? Makasih Mas. Jadi kita sebagai ASN ya di DPR tentu dengan adanya SKB bahwa kita harus bersikap netral ya. Tentu Biro SDMA sudah merespon ya. Kita sudah mensosialisasikan juga dengan SKB. Ya mungkin juga kita sedang mempersiapkan bagaimana SKB ini kita bisa buat lebih rinci ya ke dalam surat edaran Sekjen, karena agar semua ASN di lingkungan Sekjen DPR ini memahami dengan betul netralitas itu seperti apa gitu ya. Karena mempunyai konsekuensi ketika melanggar prinsip netralitas itu, ASN dapat dikenakan disiplin ya, disiplin pegawai ini jadi sangat penting. Juga kita juga sudah membuat ya infografis yang terkait bagaimana netralitas, kurang lebih seperti itu. Ini masih terus juga berproses Mas ya, karena kita lihat juga perkembangannya apalagi semakin mendekati ke pemilu. Tapi kalau kita bisa secara umum, ASN di lingkungan Sekjen sebenarnya sudah memahami juga ya, sudah memahami juga. Kadang mereka juga kan berinteraksi, punya sosial medianya. Kadang kan maksud saya gambaran-gambaran bagaimana sikap netralitas itu sendiri kan sudah muncul ya di medsos ya. Ini juga tentu membantu ya Biro SDMA terkait sosialisasi bagaimana netralitas itu harus dilakukan oleh seorang ASN, kurang lebih seperti itu Mas. Baik Pak. Bu Riris, kalau kita misalnya melihat bagaimana SKB terkait dengan netralitas ASN ini di lapangan implementasinya oleh kementerian lembaga terkait, apakah sudah berjalan dengan baik dan juga efektif kalau Bu Riris sendiri melihat? Ya, SKB ini kan kita harus kaitkan dengan data yang ada ya. Data yang ada itu misalnya Bawaslu bilang sampai dengan Oktober itu sudah ada sekitar 36-37 kasus. Dan ternyata baru 7 kasus yang ditindaklanjuti oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini artinya bahwa dari sisi tujuan dibentuknya SKB itu masih belum tercapai ya, karena ternyata netralitas itu masih terganggu saat ini. Jadi masih terjadi kasus-kasus ASN yang ditemukan tidak netral. Dan ternyata juga dalam SKB itu juga kan diatur mengenai peran PPK sebagai penindak ya. Jadi dari 7 yang baru ditindaklanjuti oleh PPK itu memperlihatkan rendahnya efisiensi atau efektivitas dari SKB. Oke, tapi kalau misalnya Bu Riris sendiri melihat bahwa SKB dari menteri ini apakah sudah cukup untuk bisa menghukum ataupun juga menjatuhkan sanksi, atau ini berlaku untuk kepada undang-undang itu sendiri terkait dengan undang-undang yang ada di ASN itu sendiri, Bu? Iya, jadi kalau kita mau lihat penegakan netralitas ASN, kita harus melihat gambaran besar ya, gambaran besar dari politik hukum kita gitu, bahwa sepanjang PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian itu masih politisi ya, dalam hal ini terutama yang di daerah gitu, maka sepanjang itu pula SKB itu hanya manis di atas kertas gitu, tapi kemudian sulit dieksekusi. Jadi dia akan baik pada temuan-temuan netralitas yang bertentangan dengan arah dukungan si PPK-nya. Nah, jadi yang melanggar itu dia akan cepat ditindaklanjuti. Tapi kalau dia tidak berpihak pada pilihan politik dari si PPK-nya, maka itu menjadi tidak efektif.
Kalau dari Pak Asep sendiri dari Biro SDMA Sekjen DPR RI, ini tadi kan juga akan mengatakan sudah akan membuat infografis dan juga langkah-langkah apa saja nih Pak yang sudah akan dilakukan maupun juga yang akan dilakukan oleh Biro SDMA dari Sekjen DPR RI. Kita ketahui misal terkait dengan bagaimana netralitas ASN ini. Terima kasih Mas. Kita tentu akan, tadi ya saya sampaikan, kita akan menerjemahkan lebih detail ya tentang SKB ini ke dalam surat edaran Sekjen. Tetapi secara umum kita juga kita kan punya sistem informasi ya, sistem informasi yang kita miliki itu juga sebagai salah satu media ya di Sekjen dalam rangka menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh ASN di lingkungan Sekjen. Artinya di portal pun kita sudah mengeluarkan ya contoh-contoh gitu ya bagaimana apa yang tidak boleh dilakukan ya, misalkan peragaan-peragaan apa yang tidak boleh ya kita adakan di portal absensi Sirajin. Karena apa, setiap pegawai mesti setiap hari akan membuka Sirajin. Nah, karena sebelum absen dari situ nanti akan tertayangkan apa sih yang bentuk-bentuk yang tidak menunjukkan netralitas ya, misalkan cara berfoto dan sebagainya seperti apa yang diatur di dalam SKB ya. Ya, kemudian juga kita akan mencoba ya, terutama mensosialisasikan ini ke atasan ya, ke atasan masing-masing pegawai, karena netralitas ya, kalau tidak dilakukan oleh ASN yang bersikap tidak menetral atau mendukung satu partai politik ataupun pasangan ya, kalau pilkada, kalau di pilpres maupun pilkada. Nah ini tentu akan dikenakan disiplin. Nah, bagaimana cara menekankan disiplin di PNS itu kan sebenarnya berjenjang Mas ya, berjenjang termasuk pengawasannya. Jadi kita lebih mengajak kepada atasan masing-masing itu untuk aware ya, untuk aware, karena proses disiplin itu mesti harus dari atasannya dulu. Jadi atasannya sendiri yang harus aware terlebih dahulu. Sejauh ini belum ada laporan temuan Pak Asep dari lingkungan Sekjen DPR terkait dengan netralitas ASN di lingkungan DPR kata. Kalau sepanjang ini belum ada ya. Karena bagi saya sih sebenarnya netralitas ASN itu lebih banyak, lebih rawan itu terjadi di daerah ya, di pemerintah daerah. Kalau di pemerintah pusat saya rasa mungkin tidak terlalu rawan ya, mungkin nanti Ibu Riris bisa menjelaskan. Apalagi secara spesifik ya ASN di lingkungan Sekjen DPR, karena Sekjen DPR ini supporting system ya terhadap DPR, di mana DPR sendiri berlatar belakangnya ini berbagai macam partai politik. Ya. Jadi semua pegawai semenjak dia ditanamkan dari CPNS itu kita harus bersifat netral, imparitas. Jadi sikap netralitas itu udah sehari-hari gitu. Jadi kalau di Sekjen ini tidak rawan, karena bayangkan kalau kita mendukung satu partai ya bisa tidak harmonis pelayanan Sekjen DPR kepada DPR. Jadi bagi netralitas bagi kami ya ASN di Sekjen DPR ini ya udah mendarah daging gitu, karena udah menjadi bagian dari budaya kerja kami. Oke, baik Pak Asep. Nanti kita masih akan lanjutkan bagaimana ini netralitas ASN di dalam pemilu 2024. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Bu Riris tadi juga di awal menyatakan bahwa sebenarnya ini manis di atas kertas, dan juga mungkin pengamat politik anggota Komisi 2 juga ini terkait dengan bagaimana ini sebenarnya faktanya kerap kali dalam pilkada maupun pilpres ASN ini bermain kucing-kucingan atau bermain di belakang panggung, misalnya sebenarnya mendukung salah satu pasangan calon ataupun juga partai politik. Bagaimana nih Bu Riris melihat sejauh ini pengawasan dilakukan oleh Bawaslu untuk bisa setidaknya menemukan ataupun juga menindaklanjut terkait temuan-temuan tersebut yang mungkin kita secara di lapangan masih ada terjadi? Iya, Bawaslu sendiri memang punya kewenangan ya untuk menjadi penjaga netralitas ASN. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang 7 ya 2017 tentang pemilu. Dia punya kewenangan itu, tapi lagi-lagi dia punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah rezim Bawaslu itu adalah pada rezim hukum pemilu.
Jadi dia mulai dari saat kampanye tahapan pemilu dimulai itu menjadi rezimnya dia, tapi sebelumnya itu bukan menjadi ranah dia, itu menurut aturan. Itu persoalan pertama. Jadi yang regulasinya itu masih ada gap gitu ya. Karena itu kemudian mereka Bawaslu ini memang mencoba untuk bekerja sama gitu. Dia kemudian membentuk MOU dengan KSN. Jadi yang ranahnya administrasi itu diserahkan kepada KSN. Nah, yang ranahnya kepemiluan itu yang menjadi ranah mereka. Saya coba kasih data misalnya dari Bawaslu ya di 2019 itu ada 999 kasus dan 89%-nya masuk ke KSN. Oke. Nah, di 2020 meningkat ya kasusnya di 1.536 kasus dan 91% itu masuk ke ranah KSN. Jadi kita bisa lihat betapa kecilnya sebenarnya jumlah porsi laporan yang masuk ke Bawaslu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Oke. Nah, kemudian undang-undang juga di pasal 283 itu tidak menjelaskan sanksi dari pelanggaran itu. Karena itu kemudian Bawaslu menjadi kesulitan juga bagaimana kemudian menjatuhkan sanksi. Nah, SKB itu membantu sebenarnya Bawaslu juga untuk bisa menemukan alur cara kerja mereka sampai kemudian ada sanksi. Bawaslu sendiri juga kalau kita baca ya itu mulai khawatir gitu. Misalnya dengan kalau tadi 2019, 2020 itu jumlah aduan semakin meningkat, maka untuk pemilu 2024 dipastikan dengan pilkada serentak juga akan semakin meninggikan jumlah ketidaknetralan atau kasus ya terhadap netralitas ASN. Nah, karena itu Bawaslu yang sangat bergantung juga pada peran KSN nih agak khawatir nih dengan undang-undang ASN ini ya kan, kalau hilang bubar KSN-nya terus siapa? Ini jangan sampai ada masa stop gitu ya, harus ada keberlanjutan dan kepastian karena sekarang ini juga sudah mulai tadi saya sampaikan ada 37 kasus gitu ya dalam waktu hanya berapa bulan dan hanya sedikit PPK yang bisa menindaklanjuti. Oleh karena itu Bawaslu sendiri merasa dia sudah punya cukup 2 divisi pencegahan, mitigasi dan juga divisi penindakan ya untuk pemberian sanksi, tapi itu juga ternyata tidak cukup karena ranah hukumnya masih belum memberikan kewenangan kepada dia untuk melakukan menerima laporan dan melakukan tindakan di masa sebelum tahapan kampanye. Dan yang kedua juga ada perbedaan rezim tadi yang dia diberikan kewenangan di rezim kepemiluannya tidak pada rezim administrasi. Tapi sejauh ini Ibu melihatnya apa yang sudah dilakukan Bawaslu ini sudah sesuai dengan Aturan, harapan masyarakat dan juga aturan yang juga sudah ditetapkan. Betul. Oke, Pak Asep ini kan kalau salah satunya juga ini adalah Menteri Pan RB ini juga menyatakan bahwa ASN juga dilarang untuk meng-live, memberikan komen atau misalnya ini terkait dengan hal-hal berbau di sosial media. Kalau dari Biro SDM tadi kan juga mengatakan ada sistem informasi. Apakah kita juga menyiapkan bagaimana misalnya Pak Asep ternyata kelihatan nih. Sekarang kan kita udah nggak bisa tahu nih ya Pak Asep apakah men-live postingan dari paslon nomor 1, nomor 2 atau 3. Bagaimana mungkin kalau dari Biro SDM dari Sekjen DPR apakah punya tools yang juga memadai untuk bisa men-track salah satu pegawainya seperti itu Pak? Kalau sistem informasi kita tidak sampai seperti itu ya Mas ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita bisa mengembangkan sistem informasi itu karena kan kebetulan kita juga ada Pustek Info ya. Jadi tentu kalau bicara keteknisan ya mungkin kita harus punya database ya tentang sosial media yang digunakan oleh pegawai kita ya. Ya mungkin ini suatu masukan yang menarik ya bagaimana kita bisa mempunyai alat atau tools untuk mendeteksi tersebut ya mungkin ini jadi PR ya buat unit kita akan ada Pustek Info ya mungkin Pustek Info bisa mengembangkan seperti itu tapi sejauh ini ya kita hanya menyampaikan sosialisasi saja ya sampai saat ini ya mungkin kita ke depan kita bisa mengembangkan seperti itu kesadaran aja jadi kesadaran dari pegawai untuk tidak men-share atau melike ya karena itu makanya kan pengawasannya secara berjenjang rata-rata kan semua ASN ya baik mulai pucuk pimpinan sampai bawah pun pastilah udah melek sosmed ya mesti ada jadi bisa melihat ya bagaimana ketika ada pegawai di lingkungannya yang ketahuan ya untuk melakukan itu kan bisa terdeteksi dengan baik jadi kesadaran awareness dari pimpinan maupun
pegawainya menjadi penting ya. Selagi kita belum punya tools untuk bisa mendeteksi tersebut. Oke, nah Bu Riris, kalau misalnya kita melihat ini Menteri Komunikasi dan juga Informatika Republik Indonesia ini mengatakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk mengecek netralitas ASN ini adalah dengan melakukan ataupun juga fakta integritas dan juga satgas tadi. Jadi nanti para misalnya masyarakat menemukan nih ASN-ASN yang diduga tidak netral. Sejauh ini menurut Ibu strategi fakta integritas maupun juga satgas tadi apakah cukup efektif atau sebaiknya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Iya, kalau menurut teorinya memang itu sebuah cara ya, salah satu cara untuk melakukan sosialisasi, kemudian meminta komitmen secara moral gitu dari setiap orang, yaitu lewat fakta integritas tadi dan juga mengenai pembentukan satgas. Tapi lagi-lagi memang kita tahu itu tetap dilakukan, itu baik gitu ya, tapi masih kurang menurut saya. Jadi sanksi itu betul ada, tapi kemudian penindakan menjadi penting sebenarnya. Itu yang menimbulkan efek jerah. Nah, kalau ditanya apalagi sih bentuk-bentuk yang bisa dilakukan pemerintah, menurut saya ya dalam masa yang ada saat ini itu kita nggak bisa lagi bertumpu pada hanya regulasi gitu dari aspek formalitas, tapi kita juga melihat perkembangan masyarakat kita yang saat ini melek digital gitu ya. Jadi society journalism itu penting menurut saya. Jadi shaming and naming itu menjadi penting gitu. Jadi ketika ada orang di-mention, nah dia akan malu gitu. Oh, dia ketahuan gitu. Dan kalau ketahuan dan semua orang udah tahu, pimpinan tidak melakukan tindakan itu bisa menjadi sanksi moral juga bagi pimpinannya dan kemudian dia akan melakukan penindakan gitu. Jadi itu penting gitu, itu baik gitu. Tapi kemudian ada yang kurang yang kita harus tutupi. Oke, ini kan yang sering kali dilakukan oleh kementerian lembaga ini adalah foto grup bersama, foto bersama. Kira-kira ada gerakan atau foto-foto apa yang mesti dilakukan untuk mengurangi ataupun juga netralitas dari ASN? Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Pak Asep, ini kurang lebih kita 3 bulan lagi akan memasuki pemilu 2024. Sosialisasi sudah dilakukan dan juga pastinya juga sudah memberikan edukasi melalui portal dari Sirajin. Apakah ke depan akan ada satgas juga akan dibentuk atau ada fakta integritas atau apa nih Pak yang ke depannya akan dilakukan oleh Biro SDMA dari Sekjen DPR RI? Terkait satgas ya atau fakta integritas, mungkin nanti kita perlu diskusi lebih lanjut ya dengan PPK kita ya, dalam hal ini Sekjen dan jajarannya ya, PPK kayak kalau di kita ya, yang meliputi para eselon 1. Apakah fakta integritas itu kita butuhkan atau enggak ya? Sebenarnya kan kalau ASN itu ya Bu Riris ya, sebenarnya fakta integritas itu ya mulai dari CPNS ya sampai ketika kita mau jabatan itu fakta integritas itu sudah ada gitu kan, termasuk menaati peraturan kan. Nah ini kan juga bagian dari peraturan. Jadi fakta kalau itu hanya untuk memperjelas saja. Jadi sebenarnya benteng itu sudah ada fakta integritas ya. Makanya ketika mau kita apakah secara khusus mungkin nanti kita perlu mendiskusikan tapi lebih itu amanat SKB loh. Ya, lebih lanjut ya. Nah kemudian yang terkait dengan satgas ya, satgas itu kan biasanya dibentuk sesuatu kalau ada persoalan memang krusial ya. Nah, di kita ini sepanjang ini ya saya sampaikan tadi kalau di lingkungan Sekjen DPR ini netralitas itu udah mendarah daging gitu ya. Jadi untuk perlunya satgas atau enggak ya mungkin nanti kita juga perlu diskusi lebih lanjut ya, karena saya berharap satgas tuh saya kan nggak mau sesuatu yang kita lakukan hanya sebatas formalistik aja, tidak berlaku. Nah itu yang perlu kita dalami dan diskusi lebih lanjut ya. Nah terkait yang sebenarnya sekarang aja sebenarnya pegawai kita itu udah lingkungan untuk kesadaran dalam hal sekecil aja ya, ketika berpose aja sudah tumbuh Mas kesadaran untuk untuk gimana tuh misalkan gini, kalau kemarin-kemarin kan biasa orang kayak James Bond gini ya, wah sekarang kan udah tahu ini akan menunjukkan angka ini nggak boleh ya, gitu kan, ataupun misalkan lap tapi ada angka 3-nya gitu kan, lo seolah 3 atau dulu jempol gitu. Sekarang tuh saya amati setiap ada kegiatan pas begitu foto itu udah muncul kesadaran sendiri. Paling kan biasanya kan kalau pose formal, kemudian ada gaya bebas gitu kan. Nah, dia udah otomatis di benak pegawai kita itu
tidak melakukan hal seperti itu. Oke. Makanya paling mudah itu paling cuma begini. Nah, jadi kesadaran itu sebenarnya udah muncul gitu loh. Ya, ini berarti harus juga disosialisasikan. Nah, itu diedukasi. termasuk ya kita sosialisasikan isi rajin itu. Oke. Bagaimana cara memperagakan ketika kita Waduh, ini pastinya harus juga diimplementasikan nih sama Iya. seluruh kementerian dan juga lembaga. Bu Riris, kalau misalnya kita mengatakan nih bahwa Kepala BKN menyatakan ini terkait dengan bagaimana ada sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang tidak netral, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga sanksi berat, yaitu pemecatan. Sejauh ini dari pemilu-pemilu yang pernah berlangsung, apakah sanksi ini juga efektif untuk memberikan efek jera kepada para ASN yang tidak netral seperti itu? Iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan kan, dari 37 kasus misalnya cuma 7 yang dilakukan penindakan. Jadi kecil sekali ya persentasenya, berarti kan cuma 1/5-nya gitu ya. Jadi itu kembali lagi memang kepada bagaimana si PPK ini melihat rekomendasi KSN itu. Nah, KSN sendiri juga dalam laporannya itu juga memperlihatkan bahwa 78% dari aduan netralitas itu terbukti benar. Tapi berapa persen yang dieksekusi oleh PPK itu kecil sekali gitu. Oke. Jadi himbauan itu betul ada, sanksi betul ada, aturannya sudah ada, tapi bagaimana itu bisa ditindaklanjuti itu tergantung si PPK. Nah, kalau kita lihat tadi dalam konteks politik hukum kita yang besar, di mana PPK ini masih sangat dipengaruhi Jabatan oleh politis, itu kemudian kita bisa katakan bahwa itu tidak akan pernah efektif. Jadi netralitas ini menjadi sesuatu yang manis untuk disampaikan gitu ya, tapi sulit dilaksanakan sepanjang politik hukum kita masih belum berubah. Kita masih menempatkan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang disusun oleh politisi. Karena itu kalau di teori dia berada dalam subordinasi politik. Jadi kalau kita bicara politik, dikotomi politik dan birokrasi kita masih berada di bawah rezim politik. Karena itu dia sulit untuk bisa bersikap netral. Maka itu tadi saya katakan bahwa upaya yang lain yang bisa dilakukan adalah tidak bertumpu pada hal-hal yang sifatnya formal tadi, tapi juga bisa kita meminta bantuan dari masyarakat lewat society journalism tadi. Oke, jadi kita masyarakat nih bisa berperan aktif untuk bagaimana bisa melaporkan ASN-ASN yang dianggap tidak netral. Kan juga bisa langsung melaporkannya via Bawaslu gitu ya. Jadi kanal-kanal laporan itu sudah banyak. Misalnya kalau di KSN tuh dia punya aplikasi SiapNet, itu kita bisa langsung masuk ke KSN, masuk ke SiapNet dan langsung lapor, pilih apa yang dilanggar, meritokrasi, kode etik atau netralitas. Nah, di Bawaslu pun demikian. Jadi mungkin kanal-kanal ini yang tadi Satgas itu, fakta integritas itu kan amanat dari SKB sebenarnya. Jadi Satgas itu dimaksudkan untuk mempermudah kanal sebenarnya. Jadi kalau ada Satgas itu orang tahu akan segera melaporkan ke wadah itu. Tapi kalau Setjen DPR punya wadah yang lain gitu untuk menyalurkan itu akan lebih baik lagi. Oke, jadi berarti kita nih sekali lagi bahwa masyarakat harus berperan aktif untuk misalnya apabila menemukan ASN-ASN yang diduga tidak netral dan juga mengacu kepada salah satu pilihan calon pasangan maupun juga partai politik. Terakhir, Bu Riris mungkin dan juga Pak Asep, apa nih yang akan disampaikan bagaimana terkait dengan netralitas ASN yang harus diuji kembali dalam pemilu serentak 2024 mendatang? Silakan Bu Riris. Aduh. Boleh. Ya. Netralitas itu penting karena itu awareness bagi setiap ASN untuk menjaga netralitas itu menjadi perhatian kita semua dan saya sangat concern apalagi ini lembaga DPR ya untuk kita bisa dorong kembali agar transisi penjaga netralitas yang tadinya diberikan kepada KSN dan saat ini sedang stuck gitu ya, tidak tahu akan diberikan kepada siapa, yang saya dengar nanti akan kepada BKN, itu segera dieksekusi, tapi kemudian cara mengeksekusinya pun harus melibatkan partisipasi masyarakat agar apa? Agar sistem yang kita bangun ini nanti bisa menjamin bahwa netralitas ASN akan tetap terjaga. Ya, baik, silakan Pak Asep. Kalau menurut saya ya selaku kepala biro yang emang mengurusi ya masalah ASN, jadi terkait dengan netralitas partai politik ini ya, netralitas ya tentu harus kita dengarkan terus ya, dan harus kita laksanakan ya netralitas itu. Jadi ada dua cara sebenarnya yang sangat simpel, yaitu
pertama komitmen dan dua partisipasi publik. Komitmen artinya begini, ya harus mulai dari pucuk pimpinannya, dari PPK-nya. Karena kan PPK yang akan menindak gitu ya. Jadi PPK-nya sendiri yang emang harus komit ya untuk berlaku netral dan dia akan menjadi role model. Jadi komitmen secara berjenjang ketika mulai dia ada dari atasannya paling tinggi sampai dengan jenjang berikutnya dia komitmen, tentu di bawahnya pun akan ikut ya. Jadi kunci pertama itu yang penting adalah komitmen ya. Yang kedua adalah partisipasi publik ya, termasuk di lingkungan kami ya di Sekjen DPR. Jujur saja ketika tidak hanya terkait netralitas, jadi penegakan disiplin pegawai di lingkungan kami pun banyak yang berasal dari partisipasi publik gitu ya, melaporkan ke Biro SDMA gitu. Kadang kita pun juga ya punya kelemahan gitu ya Bu Riris ya, meskipun kadang kan anak atasan juga suka teroran terhadap bawahannya ya ketika melakukan disiplin. Tapi kan ketika ada aduan dari publik kan akan memantau sudah dilaksanakan sudah atau sampai sejauh mana laporannya. Dan ini saya berbicara dari pengalaman. Jadi banyak pelanggaran ya, kasus-kasus pelanggaran disiplin di Senat Jenderal ini di lingkungan ASN berdasarkan aduan dari masyarakat. Jadi untuk kuncinya itu ya pertama komitmen ya, gitu, kita netralitas dan partisipasi publik menjadi penting. Kita sudah ada akarnya, ada whistleblower gitu kan. Whistleblower kan tidak hanya penyimpangan masalah pengelolaan administrasi keuangan saja, semua hal kan bisa diadukan. Kita kan ada ya langsung kita di webnya DPR ya, ada kita itu WBS juga ada kotak-kotak tertentu untuk aduan langsung ke kepegawaian. Kita punya ada bisa lewat IG, lewat WhatsApp dan sebagainya. Jadi ya partisipasi publik kita tunggu juga ya dalam rangka mendukung proses netralitas bagi ASN. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Asep Ahmad Saifullah, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur SDM Sekretariat Jenderal DPR RI, Ibu Dr. Riris Katarina, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.